Halo, kembali lagi bersama saya Iki. NIM 2018 1862 02 B0017. Pendidikan luar biasa. Semester 6. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan tentang mengenai fisioterapi pada anak berkebutuhan khusus. Mata kuliahnya itu bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Dosen pengampunya itu Surger Hartatik SPD MPD, Kaprodi Pendidikan Luar Biasa. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana sikap dan tindakan yang akan kita lakukan atau kita laksanakan jika kita sebagai orang tua untuk memberikan terapi kepada anak. Tindakan kita yang pertama itu adalah memberikan dukungan kepada anak tersebut. Setiap orang tua pasti menginginkan pertumbuhan dan perkembangan anak itu secara baik secara fisik maupun secara mentalnya. Jadi di dalam fisioterapi tersebut, kedua orang tua itu benar-benar harus diharapkan bekerja sama dengan fisioterapi. Bisa juga bekerja dengan dengan guru-guru yang telah dipercayakan dalam fisioterapi tersebut. Sebagai orang tua juga pasti menginginkan dalam tumbuh kembangnya anak tersebut bisa bertumbuh dengan baik semesti usia pada umumnya. Misalnya dalam pertumbuhan kembang anak tersebut mengalami hambatan atau belum maksimal gitu, dimana usia yang seperti itu seharusnya anak tersebut bisa berkembang baik, maksudnya bisa fisiknya ya boleh dikatakan baik gitu kan. Jadi orang tua maupun antara ayah dan ibu itu benar-benar diharapkan perhatian yang khusus terhadap anak tersebut. Jadi ia harus melihat cara perkembangan anak tersebut. Jadi apa sih kendala-kendala anak tersebut, yang harus dilakukan apa. Jadi harus memberikan layanan kayak seperti fisioterapi agar anak tersebut itu bisa mendapatkan hasil yang baik, bisa mendapatkan dukungan dari orang tua, keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan di mana anak itu tinggal. Jadi di dalam fisioterapi itu benar-benar diharapkan dibutuhkan orang-orang yang memiliki kayak seperti punya bakatnya tersendiri, orang-orang yang profesional gitu. Di dalam terapi itu juga tidak sembarangan orang, apalagi dalam menangani anak seperti itu gitu. Dibutuhkan orang-orang yang benar-benar di bidang tersebut gitu. Jadi orang tua itu harus melihat, misalnya seharusnya anak umur berapa tahun berapa
3 tahun mungkin dia 4 tahun, 3 tahun gitu dia mulai mengoceh atau dia seharusnya dia bisa merangkak. Tapi, pada saat, eee, umurnya seperti itu anak belum bisa sama sekali, gitu. Jadi orang tua itu harus memberikan respon atau rangsangan kepada anak tersebut, eee, bisa memberikan, apa ya, yang terbaik untuk anaknya. Eee, di dalam fisioterapi tersebut itu juga anak anak, seperti itu harus memerlukan, pendampingan. Pendampingan yang secara optimal, pendampingan secara khusus, eee, biar kita tahu, permasalahan seperti itu untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Terus yang kedua, bagaimana sikap dan tindakan yang, kita laksanakan atau Anda lakukan jika Anda sebagai konselor untuk, memberikan terapi pada anak dan orang tua. Apa yang kita lakukan? Eee, ya seperti yang dikatakan tadi itu, apa ya, kita memberikan hal yang terbaik untuk kesembuhan anak tersebut. Maksudnya bukan, apa ya, maksudnya, memberikan yang, semaksimal sebisanya kita gitu dalam mendampingi, dalam memberikan layanan yang terbaik untuk anak tersebut. Memberikan apa, rangsangan, pemijitan-pemijitan yang khusus. Mungkin kayak di kakinya, mungkin kakinya punya masalah atau tangannya. Jadi kita itu harus memberikan eee, yang yang terbaik untuk anak tersebut gitu. Yang berikutnya bagaimana sikap dan tindakan yang kita lakukan atau kita laksanakan, kepala sekolah untuk memberikan terapi pada guru dan, kepada guru maupun kita sendiri. Terapi yang kita berikan itu, kita harus melihat dulu, apa sih yang benar-benar diharuskan gitu. Jadi, dalam terapi tersebut itu kita tidak sembarangan dalam pemijitan karena itu seperti yang dikatakan tadi itu harus orang-orang yang benar-benar ahli, orang-orang yang, benar-benar profesional gitu, orang-orang yang mahir gitu. Jadi di dalam fisioterapi tersebut itu, eee, bekerja sama dengan yayasan, dengan guru-guru, dengan, orang-orang yang, benar-benar telah dipercaya gitu. Bukan berarti kalau seandainya, apa ya, dalam fisioterapi tersebut itu, mungkin anak itu punya masalah dalam, tumbuh kembangnya, mungkin dia itu berjalan atau dia merangkak, mungkin dia, nggak bisa ngomongnya belum terlalu lancar atau, kayak pada anak umumnya gitu. Apa sih yang harus kita berikan? Yaitu yang kita berikan itu, eee, respon orang tua itu seperti apa, dukungan orang tua. Setiap tumbuh kembang anak itu, yang benar-benar diperhatikan itu yang selalu mendukung itu utamanya itu orang tua. Kalau seandainya, orang tua selalu mendukung, selalu memberikan yang terbaik, bisa bekerja dengan, fisioterapi, pasti hasilnya apa ya,
bisa dikatakan baik gitu. Maaf mungkin dalam penyampaian saya kali ini kurang atau merasa puas. Saya minta maaf mungkin dalam penjelasannya saya kurang. Sekian dan terima kasih.